warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Sehat? Sehat? Baik, alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari siapkan diri dulu untuk membaca doa. Ketua kelas silahkan pimpin doanya. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya Ibu akan cek absennya dulu. Afrita hadir? Hadir. Angela hadir? Hadir. Ardea? Di mana Ardea? Oh, tidak ada keterangan. Ibu buat Alfa di sini ya. Ayuni hadir? Hadir. Dela hadir? Dwintan hadir? Hadir? Baik, hadir. Sebelum Ibu menjelaskan tentang materi kita hari ini, ada yang sudah membaca materi kita hari ini? Ya, betul sekali. Tentang sel ya, dimana sel itu adalah bagian dari sistem organisasi kehidupan. Yang nomor berapa dari sistem organisasi kehidupan? Ada yang tahu? Dari yang terkecil, atom, molekul, organel, baru sel. Ya, bagus sekali. Baik. Setelah sel apa? Jaringan, betul. Jaringan, organ, sistem organ, baru terbentuklah individu. Selanjutnya populasi. Populasi adalah individu yang sama mendiami suatu tempat. Selanjutnya komunitas adalah komunitas merupakan kumpulan dari beberapa spesies yang berbeda yang mendiami satu tempat. Selanjutnya ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Selanjutnya biosfer. Biosfer itu adalah ekosistem yang bagian luasnya ya. Baik. Adapun tujuan pembelajaran tentang sel kita hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan tentang pengertian sel. Selanjutnya siswa mengetahui tentang komponen penyusun sel. Selanjutnya siswa mengetahui atau bisa mengetahui macam-macam sel. Selanjutnya siswa mampu membedakan sel tumbuhan dan sel hewan. Ini standar ini yang harus Ananda pahami setelah mempelajari tentang sel. Selanjutnya pengertian sel, di mana sel itu adalah unit struktural yang penyusun makhluk hidup. Selanjutnya tentang komponen penyusun dari sel, di mana komponen penyusun sel itu adalah protoplasma. Protoplasma itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen anorganik, komponen organik. Selanjutnya, komponen anorganik itu terdiri dari garam, air, mineral, gas, oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan amonia. Sedangkan yang anorganiknya itu tersusun dari protein, lipid, karbohidrat, beberapa komponen spesifik lainnya seperti enzim, vitamin, dan hormon. Selanjutnya komposisi kimia dari sel itu 70-85% itu adalah air. Sedangkan 10-20% itu terdiri dari protein. Dan 2-3% itu terdiri dari lipid, dan 1% adalah karbohidrat, dan 1% dan zat anorganik lainnya. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam sel. Dimana menurut ukuran sel itu terbagi berapa?
Ya, dua. Di mana terdiri dari uniseluler yang merupakan satu individu yang memiliki satu sel. Contohnya yaitu amoeba dan paramecium. Selanjutnya multiseluler, di mana satu individu memiliki banyak sel. Contohnya yaitu tumbuhan dan hewan. Selanjutnya macam-macam sel berdasarkan ada atau tidak adanya membran inti. Yang pertama adalah prokariotik. Contohnya bakteri dan archaeobacteria, di mana prokariotik di sini belum memiliki membran inti. Selanjutnya eukariotik sudah memiliki membran inti. Contohnya animalia atau hewan, protista, tumbuhan. Selanjutnya beda sel tumbuhan dan sel hewan. Ada yang tahu apa bedanya beda sel hewan dan sel tumbuhan? Pertama kita lihat dari strukturnya dulu. Perhatikan sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu bentuknya bagaimana? Apakah selanjutnya kita akan membahas tentang beda sel tumbuhan dan sel hewan. Coba kita perhatikan dari bagian luarnya sel tumbuhan dan sel hewan. Apakah sel tumbuhan itu tetap atau berubah bentuknya? Oh ya, tetap ya. Karena dia mempunyai dinding sel. Sedangkan sel hewan itu tidak mempunyai dinding sel. Selanjutnya lisosom. Apakah sel hewan memiliki sel lisosom? Ada, ya tentu. Dimana sel hewan itu lisosom itu adalah pencernaan secara ekstraseluler. Selanjutnya sentriol. Sel hewan memiliki sel sentriol, sedangkan tumbuhan tidak memiliki sentriol. Dimana sentriol itu berfungsi untuk pembelahan sel bagi untuk hewan. Dan untuk tumbuhan, tadi bedanya satu ada ya, dinding sel, sedangkan di tumbuhan di hewan tidak. Selanjutnya ada kloroplas, itu digunakan untuk berfotosintesis. Selanjutnya vakuola, di mana vakuola digunakan oleh tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, ada yang tahu lagi apa beda sel tumbuhan dan sel hewan? Ya, betul sekali. Ukuran dari sel hewan itu kecil, sedangkan sel dari sel tumbuhan itu lebih besar. Pintar. Oke. Itulah materi kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan memberi Ananda semua evaluasi atau kita kuis sebentar. Pertama, silahkan keluarkan bukunya, penanya dikeluarkan. Ibu bacakan soalnya. Soal pertama, tuliskan beda sel hewan dan sel tumbuhan. Yang kedua, tuliskan beda uniseluler dan multiseluler serta contohnya. Yang ketiga, tuliskan beda prokariotik dan eukariotik serta contohnya. Yang keempat, tuliskan pengertian sel. Yang kelima, tuliskan komponen penyusun sel. Ya, nanti Ibu kasih waktunya 15 menit untuk mengerjakan jawabannya. Cukup 15 menit? Ya, cukup ya. Dimulai dari sekarang. Setelah selesai, oke, kumpulkan ya. Baiklah. Gimana soalnya? Sulit? Apa jawaban soal yang pertama? Beda sel tumbuhan dan sel hewan. Menurut ukurannya, sel tumbuhan lebih besar, sel hewan lebih kecil. Untuk lisosom di sel hewan ada,
sedangkan di sel tumbuhan tidak. Kloroplas di tumbuhan ada, di sel hewan tidak ada. Lisosom, tadi udah lisosom. Selanjutnya vakuola di tumbuhan ada, di sel hewan tidak ada. Bentuknya bagaimana? Ya, bentuk sel tumbuhan tetap, sedangkan sel hewan berubah. Ya, betul. Ada yang menjawab itu? Untuk soal yang kedua, beda uniseluler dan multiseluler. Apa? Uniseluler itu adalah individu yang memiliki satu sel. Contohnya amoeba dan paramecium. Multiseluler adalah satu individu yang memiliki banyak sel. Itu contohnya tumbuhan dan hewan, betul. Soal yang ketiga, beda prokariotik dan eukariotik. Jadi prokariotik itu sel atau hewan yang tidak memiliki membran inti, sedangkan eukariotik itu sudah memiliki membran inti. Contoh dari prokariotik apa? Bakteri. Dan contoh dari eukariotik contohnya animalia, pintar. Soal tentang pengertian sel. Ya, pasti Ananda dapat soal ini ya. Adalah sel itu adalah unit penyusun makhluk hidup, struktural penyusun makhluk hidup ya, betul sekali. Itu saja yang Ananda buat, itu sudah betul. Oke. Selanjutnya komponen penyusun sel. Jadi komponen penyusun sel itu ada dua, anorganik dan organik. Ya, betul. Dimana anorganik itu terdiri dari air, garam, mineral, gas oksigen, karbon dioksida, nitrogen. Sedangkan organik itu komponennya tersusun dari protein, lipid, dan karbohidrat. Dan beberapa lainnya seperti enzim, vitamin, dan hormon. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Dan untuk tugas Ananda minggu depan, jadi Ananda buat peta konsep tentang fungsi organel sel hewan dan sel tumbuhan, dan buatkan gambar dari masing-masing tersebut. Dari mana yang sel hewan, mana yang sel tumbuhan, itu yang Ananda buat gambarnya. Dan jangan lupa diwarnai untuk membedakan masing-masing organel tersebut. Baik, itulah penyampaian materi dari Ibu. Kita tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.